Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Oke, mungkin teman-teman sudah banyak ya mengenal tentang bank dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia seperti itu, khususnya di Kota Solo. Nah, untuk lebih jauh di bank dan lembaga keuangan ini kita mempelajari apa saja, maka nanti akan di awal ini perkenalan dulu ya, perkenalan tentang apa aja sih rencana pembelajaran kita satu semester ini. Ya, di pertemuan pertama kita perkenalan dulu kontrak kuliahnya seperti apa, rencana pembelajarannya seperti apa. Kemudian nanti selanjutnya di pertemuan kedua kita akan membahas tentang sistem perbankan di Indonesia. Nah, kemungkinan kan teman-teman sudah tahu ya, bank di Indonesia itu ada macam-macam, bahkan ada sekarang ke bank digital. Nah, di awal kita mengetahui dulu sistem perbankan di Indonesia itu seperti apa. Terutama yang pertama itu kalau kita tahu bank ini sebagai intermediasi, betul kan ya, intermediasi antara debitur sama kreditur. Nah, karena itu di mana peranan bank ini kita ingin mengetahui sebagai bagaimana sih dia melaksanakan sebagai intermediasinya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih peranan penting perbankan dalam sistem keuangan. Adanya perbankan ini merupakan peranan yang sangat penting dalam sistem keuangan kita. Nah, kemudian ada beberapa peranan bank, salah satunya sebagai agen pembangunan juga. Nah, itu juga kita akan pelajari di pertemuan kedua ini, di mana agen pembangunan, kemudian dia sebagai lembaga kepercayaan, seperti itu. Kalau misalnya dia bukan sebagai agen pembangunan, bagaimana masyarakat itu bisa menjadikan tingkat kepercayaan kepada perbankan itu seperti apa. Nah, makanya nanti di pertemuan kedua kita belajar tentang peranan perbankan itu seperti agen pembangunan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kelembagaan di perbankan itu. Kita mengenal bagaimana kelembagaan perbankan dan non perbankan dalam menjalankan operasionalnya. Seperti itu. Nah, teman-teman juga di sini dilanjutkan di pertemuan ketiga itu ada jenis usaha perbankan. Nah, kita bisa melihat kan banyak nih yang beredar, ada Bank Indonesia, ada bank umum, ada bank devisa, non devisa, konvensional, syariah. Nah, di sini di pertemuan ketiga kita akan lebih jauh mengenal tentang fungsi kepemilikan bahkan untuk layanan perbankan yang berbasis digital. Nah, di pertemuan keempat teman-teman akan memahami tentang ekosistem digital banking di Indonesia. Ya, di sini ekosistem digital, kenapa saya mengangkat di sini juga UMKM, karena digitalisasi UMKM itu juga sangat penting dalam perlakuan di sistem keuangannya. Jadi teman-teman ketika mengenal UMKM, tentang digitalisasinya, gimana sih mereka menggunakan digitalisasi, bahkan sampai saat ini mereka menggunakan ke arah digital untuk pembayarannya itu masih merasa kesulitan seperti itu. Jadi di pertemuan keempat bagaimana kita mengenal dalam penggunaan QRIS gitu ya di digitalisasi UMKM-nya. Kemudian yang kelima adalah tentang open banking. Nah, seperti apa open banking, terus mekanisme cara kerja open banking. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ya open banking itu seperti apa sih, siapa yang melaksanakan. Nah, open banking itu bukan produk, tetapi bagaimana suatu sistem di perbankan mereka menggunakan open banking. Kemudian di pertemuan ke-6 ya, di pertemuan ke-6 teman-teman sudah banyak mendengar tentang fintech. Nah, di sini 6 ini kita tahu apa sih sebenarnya fintech itu. Banyak sekali ya yang sangat familiar mungkin ya dengan fintech, tapi lebih jauh di pertemuan ke-6 kenapa sih harus ada fintech. Kemudian peranan fintech terhadap perekonomian, tren teknologi finansial itu seperti apa. Nah, ini di pertemuan ke-6 kita memahami apa itu fintech. Kemudian yang ketujuh ini kan sebenarnya teman-teman juga udah tahu nih, jasa peminjaman uang. Jasa peminjaman uang nggak harus lewat perbankan. Saat ini banyak sekali penawaran lewat peer-to-peer lending. Nah, itu di pertemuan ke-7 harapan kami adalah perkembangan
peer to peer lendingnya itu gimana sih? Cara kerjanya seperti apa? Nah, teman-teman di sini akan dikupas di pertemuan ke-7. Kemudian ke-8 UTS, kemudian yang ke-9 itu tentang jasa sistem pembayaran digital. Nah, kan banyak kan sekarang pakai digital payment system. Nah, itu gimana cara sistemnya, jenisnya, manfaatnya? Mungkin teman-teman udah tahu, tapi detailnya seperti apa di pertemuan ke-9. Kemudian yang ke-10, pertemuan ke-10, nanti di mata kuliah ini teman-teman juga tahu jasa penggalangan dana. Nah, apa yang dimaksud dengan jasa penggalangan dana? Mungkin ya, yang selama ini kita ketahui adalah secara offline ya, ternyata juga ada yang fasilitasi melalui digital. Nah, nanti apa yang dimaksudkan dengan crowdfunding, kemudian perkembangannya gimana, jenisnya gimana, contohnya gimana, apakah itu lembaga yang bisa kita percaya atau seperti apa. Nah, kita obrolin di pertemuan ke-10. Kemudian nanti di pertemuan ke-11 teman-teman akan mengetahui tentang lembaga non keuangan. Banyak sekali lembaga non keuangan yang harus kita pahami, penggadaian, asuransi, leasing, koperasi ya. Sekarang banyak sekali yang berkembang. Nah, di pertemuan ke-11 kita belajar tentang lembaga non keuangannya. Nah, kemudian yang ke-12 tentang kecurangan pada lembaga keuangan. Banyak sekali ya isu yang pada saat ini itu bahwa adanya pinjaman online yang banyak terjerumus di dalamnya kayak gitu, belum apply kok udah di ACC. Nah, itu banyak sekali kasus seperti itu. Nah, makanya kita akan melihat bagaimana sih apa sebenarnya faktor penyebabnya ya, kemudian mencegah terjadinya fraud itu apa. Jadi banyak sekali yang harus kita pahami di sini di tingkat kecurangan yang terjadi di bank, lembaga keuangan dan non keuangan, sehingga nanti di pertemuan ke-12 ini nanti kita akan mengambil studi kasusnya ya, kecurangan yang terjadi, kemudian kita bahas, kita kupas apa yang harus kita bahas sama-sama pada saat pertemuan ke-12. Kemudian di pertemuan ke-13, 14, 15 itu ada studi kasus, di mana nanti studi kasusnya tentang penggunaan bank digital dan transformasi pada perbankan. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan di next bahwa gimana teman-teman akan membedah tentang studi kasus penggunaan bank digital dan transformasi. Kemudian pertemuan ke-16 adalah UAS. Seperti itu. Di pertemuan perkenalan ada UTS, UAS seperti teman-teman ketahui 25% ya. Kemudian nanti ada tugas, kuis, studi kasus dan presentasi kelompok ya. Jadi nanti ada presentasi kelompok, kemudian ada penilaian lain adalah etika. Jadi komponen penilaiannya ada UTS, ada UAS, ada tugas, presentasi kelompok, dan etika. Mungkin itu sekian dari perkenalan dari saya. Kita lanjut nanti penjelasan tentang bagaimana caranya untuk membedah studi kasus di presentasi kelompok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.